Jangan sampai kamu jadi kutu buku yang kalah langkah. Kamu ingin jadi luar biasa, tapi bahkan untuk jadi biasa saja kamu belum mulai bergerak. Kamu bicara soal impian besar, tapi setiap malam masih kalah oleh kasur dan konten receh. Ingat satu kenyataan pahit ini, ambisius itu cuma api di kepala, bukan progres nyata. Kamu akan kalah sama orang bodoh yang bergerak. Jangan salah, ini bukan tentang kurang waktu, ini tentang terlalu banyak alasan. Seberapa malas kamu? Kamu tahu kalau kamu cuma beralasan, tapi tetap aja gak berubah. Kalau kamu terus begini, suatu hari kamu akan sadar, bukan dunia yang mengkhianatimu, tapi kamu yang diam-diam mengkhianati dirimu sendiri. Kenapa? Yuk kita bahas realitanya. 1. 100% di mimpi kalah sama yang udah 1% di realita. Kamu punya 1000 rencana dalam kepala. Ide-ide besar, visi masa depan, ambisi buat punya hidup luar biasa. Tapi, apa yang kamu kerjain? Scroll sosmed. Liatin orang lain sukses sambil bilang, aku juga bisa kalau niat. Masalahnya, niat itu bukan kerja. Niat itu bukan progres. Niat gak akan merubah kamu. Dan sayangnya, dunia gak pernah nilai isi kepala, dia cuma peduli apa yang kamu gerakkan. Bayangin ini, ada orang biasa-biasa aja, bahkan nggak sepintar kamu. Tapi dia mulai dari 1%, lalu besoknya 1% lagi. Dan kamu, masih merancang 100% yang nggak pernah dimulai. Sampai tiba waktunya, kamu sadar, kamu cuma hebat di bayanganmu sendiri. Kalau kamu ambisius beneran, buktiin dari langkahnya. Bukan dari ucapan, nanti aku juga bisa. Karena mereka yang diam-diam melangkah, pelan-pelan naik ke tempat yang kamu cuma berani impikan. 2. Kamu pintar, tapi akan kalah oleh yang rajin. Sering gak sih kamu ngerasa, harusnya aku bisa lebih dari dia. Aku ngerti lebih cepat, aku punya ide lebih banyak. Tapi anehnya, dia yang terus melaju. Kamu yang tetap di tempat. Itu karena dunia nggak kasih piala ke yang bisa, tapi ke yang selesai. Yang sabar nyicil. Yang ngulang hal membosankan. Yang terus ngelangkah walau hasilnya belum kelihatan. Di mata dunia, rajin itu kelihatan. Pintar? Baru kelihatan kalau kamu buktikan. Mau kamu sepintar apapun, kalau nggak dibarengin konsistensi, kamu akan terus disalib. Bukan karena kamu kurang hebat, tapi karena kamu terlalu percaya diri bahwa nanti bisa ngejar. Berhenti merasa cukup cuma dengan tahu. Sekarang waktunya jadi orang yang ngelakuin. Biar akhirnya kamu nggak cuma disebut berpotensi, tapi juga berhasil. 3. Kamu kebanyakan riset, mereka beraksi. Kamu sibuk menyusun strategi, membaca buku, menonton video motivasi, mengumpulkan teori demi teori supaya semuanya terasa masuk akal dulu. Kamu bilang, aku harus paham betul sebelum mulai. Tapi sayangnya, hidup nggak nunggu kamu paham. Dan momen juga bisa hilang. Sementara kamu merancang 10 langkah sempurna, orang lain udah mulai jalan, meskipun cuma dengan 1 langkah yang berantakan. Kamu terus menghitung risiko, mereka justru melangkah sambil belajar dari luka. Dan yang bikin sakit, teori yang kamu tahu, mereka temukan sendiri di jalan. Bedanya, mereka dapatnya lewat pengalaman. Mereka mungkin jatuh, tapi tahu rasanya. Kamu, baru ngerti dari buku. Sampai akhirnya kamu sadar, kamu kebanyakan mikir, mereka kebanyakan nyoba. Kamu tahu banyak, tapi nggak kemana-mana. Mereka tahu sedikit, tapi udah sampai jauh. Berhenti jadi komentator hidup sendiri. Nggak semua hal harus kamu pahami dulu. Kadang, 1 aksi bodoh lebih berguna dari 1000 rencana pintar. 4. Kamu belajar virtual, mereka belajar dari pengalaman. Kamu tahu persis apa yang kamu mau. Punya strategi, punya mimpi, bahkan kadang overthinking soal langkah ke-100. Tapi langkah pertama, masih ditunda karena nunggu timing pas, nunggu motivasi, atau nunggu nanti kalau udah siap. Padahal kebenarannya, kamu nggak butuh rencana jenius, kamu butuh kaki yang mau jalan. Sukses bukan datang dari teori hebat, tapi dari 1 langkah kecil yang dilakukan berulang kali, bahkan saat kamu nggak mood. Sementara kamu masih duduk di lantai sambil gambar-gambar tangga ideal, orang lain yang kamu pandang remeh, yang kamu pikir nggak pinter-pinter amat,
udah mulai jalan. Pelan, jatuh, bangun lagi, tapi mereka terus naik. Lama-lama kamu nggak bisa lihat mereka lagi, karena mereka udah sampai di lantai atas. Kamu nggak butuh motivasi gede buat mulai. Cukup satu tindakan kecil, yang akhirnya membelah jurang antara penasaran dan punya hasil. Jangan tunggu semangat datang. Bikin dia datang karena kamu mulai duluan. Itu rahasia orang-orang yang kamu kagumi. 5. Kamu nunggu rapih, mereka jalan walau berantakan. Kamu sibuk banget nyari cara paling efektif buat belajar. Nonton video tentang time management, baca artikel tentang produktivitas, sampai bikin to-do list yang rapi banget. Tapi pas waktunya ngerjain, nggak mulai-mulai. Semua energi habis buat persiapan, bukan buat aksi. Dan sementara kamu sibuk atur-atur strategi, orang lain yang cara kerjanya berantakan justru udah melangkah. Mungkin mereka nggak pakai metode keren, tapi mereka punya satu hal penting. Kemauan buat mulai, meski belum sempurna. Jangan tunggu semua rapi dulu baru mulai. Justru kemajuan datang dari berani nyemplung, belajar di tengah jalan, dan terus bergerak. Kalau kamu bisa mulai hari ini, walau cuma satu langkah kecil, itu udah cukup buat menyalip banyak orang yang masih sibuk mikir-mikir. Jadi, jangan sampai kamu jadi kutu buku yang kalah langkah. Kamu ambisius. Kamu pengen jauh, pengen tinggi, pengen beda. Tapi kalau kamu masih terus tenggelam dalam kemalasan yang diam-diam kamu maklumi, kamu bukan sedang stagnan, kamu sedang mundur. Karena orang lain terus bergerak. Mereka nggak nunggu motivasi datang, nggak nunggu teori lengkap. Mereka nyoba, gagal, bangkit, dan ulang lagi. Sementara kamu masih sibuk mencari cara terbaik, mereka udah sampai di garis berikutnya, walau dengan cara seadanya. Kamu nggak kekurangan mimpi. Yang kamu butuh adalah disiplinnya orang biasa yang nggak banyak alasan. Yang kamu perlu adalah satu keputusan kecil. Bergerak sekarang. Bukan nanti. Bukan kalau mood lagi bagus. Bukan setelah semuanya sempurna. Mimpi besar tanpa gerak kecil cuma ilusi. Kamu bukan malas, kamu cuma terlalu nyaman. Dan kalau kamu nggak mulai goyangkan kenyamanan itu, kamu akan kalah oleh orang yang lebih lapar, meskipun ilmunya setengah darimu. Mulailah. Bahkan kalau langkahmu jelek, setidaknya kamu bukan penonton hidupmu sendiri.